Sudah pertengahan tahun kita jalani. Ini bulan ke-6 dari 12 bulan. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup orang percaya seharusnya bukan satu kebetulan. Semua sudah atas penentuan Tuhan. Kalau saya bisa kesini nih rame-rame 11 orang, itu bukan satu kebetulan. Bukan satu kebetulan juga tanggal merah. Lalu kami bisa kumpul. Ya, padahal kalau menemukan tanggal yang tepat, kadang-kadang janjian bisa nggak jadi. Tapi kalau atas penentuan Tuhan, semua bisa jadi. Namun seringkali kita manusia lari dari penentuan Tuhan itu. Karena apa? Karena kita punya jalan sendiri. Kita seringkali membangun kebenaran kita sendiri. Kita seringkali berpikir, oh ini yang benar menurut saya. Ini yang ditentukan menurut saya. Itulah sebabnya mengapa kita memerlukan firman Allah dalam kehidupan kita. Sesuai Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu berarti setiap langkah kaki kita Tuhan yang atur. Harusnya begitu. Tetapi di perjanjian lama ada satu tokoh yang mengingkari jalan Tuhan, mengingkari panggilan Tuhan. Tahu siapa? Tahu siapa? Iya. Ada yang nama Yunus di sini. Saya berharap dia tidak lari dari panggilan Tuhan. Kenapa Yunus lari dari panggilan Tuhan? Yunus adalah seorang hamba Allah, dipanggil, dia sebenarnya dipanggil untuk satu rancangan besar Tuhan. Dia diutus ke satu kota yang namanya Niniwe, di mana kejahatan kota itu sudah sampai di hadirat Tuhan. Jadi saudara perhatikan. Karena hidup kita atas penentuan Tuhan, saudara buat jahat, saudara buat baik, saudara berdusta, saudara berkata benar, semua sampai di mana? Di hadirat Tuhan. Makanya kita nggak bisa sembarangan seperti tadi berkata, ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hidupku. Hidup seperti apa yang kita persembahkan? Apakah kita tetap ada di dalam kebenaran, lalu kita layak membawanya ke hadirat Tuhan? Yunus bukan seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tahu nggak kenapa dia lari dari panggilan Tuhan? Alasannya karena dia terlalu mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak mau pergi ke Niniwe bukan karena dia takut. Karena kota yang jahat itu bukan. Tapi karena dia tahu, Tuhan, kalau misalnya aku jalan ngomong, hei Niniwe, bertobat. Kalau tidak, dalam waktu 40 hari, Tuhan akan menghukum kota ini. Tapi dia tahu, Tuhan kan nanti kalau mereka bertobat, Tuhan seneng kan, habis itu hukumannya nggak jadi. Iya kan? Yunus tahu, dia tahu benar bahwa Allahnya Allah yang penuh belas kasihan. Dia tahu benar bahwa Allahnya Allah yang penuh kasih. Dia tahu benar bahwa Tuhan yang dia layani penuh dengan kemurahan hati. Dia tahu benar. Jadi mengenal Tuhan belum tentu membuat kita hidup tetap di dalam penentuan Tuhan. Harus benar-benar bergaul terus. Yunus pasalnya yang pertama. Lihat, Yunus 1 ayat 4.
berkata begini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi hati-hati saudara, dalam setiap hidup kita, apa yang kau lakukan itu sampai di hadapan Tuhan. Jahatkah, baikkah, benarkah, salahkah, semua sampai di hadapan Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita itu kadang-kadang suka lupa kalau Allah kita itu Maha Tahu. Kita berusaha menjauh dari hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya jalan sendiri. Karena kita punya kebenaran diri kita sendiri. Karena kita punya rencana sendiri. Makanya sering berjalan jauh dari hadapan Tuhan. Aku bergumul, berdoa, Tuhan juga pasti gak jawab. Pasti nanti Tuhan bilang, aku itu bukannya gak mau berkatin kamu, tapi aku tunggu sampai bejanamu siap terima berkat, supaya ketika berkat itu kucurahkan, engkau tidak menjadi sombong. Supaya ketika engkau berdoa datang padaku, haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu aku memberkati engkau tidak punya waktu untuk aku. Engkau berkata, haleluya Tuhan. Jadi Tuhan itu lebih dulu mau mempersiapkan diri kita. Siap nggak kamu terima berkatku? Siap nggak kamu jadi alat bagi kemuliaanku? Nah itu proses saudara. Seperti Yunus, justru dia punya rencana lari jauh dari hadapan Tuhan. Dia berencana pergi ke Tarsis. Lalu kemudian dia pergi ke Yafo, satu dermaga, dia mendapatkan kapal di sana, lalu dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal untuk berlayar, pergi ke Tarsis. Tetapi perhatikan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Siapa yang menurunkan badai? Siapa yang menurunkan badai? Jadi kalau ada badai dalam hidupmu, itu Tuhan yang izinkan. Bahkan dikatakan itu, mungkin hidup kita hampir hancur. Mungkin kita merasa seperti tidak ada jalan keluar. Mungkin kita sudah berkata, Tuhan, sepertinya aku hampir menyerah. Tapi ingat, hidup kita atas penentuan Tuhan. Badai dan angin ribut yang datang dalam hidup kita itu juga atas penentuan Tuhan. Kita belajar di sini. Selanjutnya, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jadi yang ditelan ikan Yunus, yang di gua singa Daniel. Jangan terbalik ya saudara. Nanti Daniel di perut ikan, Yunus di gua singa. Siapa yang menentukan? Tuhan. Atas penentuan Tuhan, Yunus ditelan ikan. Kata atas penentuan Tuhan itu ditulis dalam bahasa Ibrani manah. Artinya kalkulator saudara. Perhitungan. Tuhan kita itu punya perhitungan sendiri atas hidupku, atas hidupmu. Dia memperhitungkan segala sesuatunya. Ketika kapal hampir terpukul hancur, Tuhan tiba-tiba mendatangkan ikan besar untuk menelan Yunus. Jadi Yunus tidak tenggelam. Jadi saudara, kalau engkau merasa hampir hancur hidupmu, saat itu Tuhan akan mengirimkan ikan besar, menelan engkau, menyelamatkan supaya engkau tidak tenggelam. Atas penentuan Tuhan. Dan aneh saudara, saya nggak tahu apakah di perut ikan itu ada lampu listrik. Karena Yunus bisa diam di situ. Jadi atas penentuan Tuhan, itu ikan nggak ngunyah saudara. Coba kalau dikunyah,
Habis badannya Yunus, betul nggak? Ditelan aja, ditelan. Dan Tuhan mengizinkan ikan besar itu menelan supaya Yunus merenung. Berapa hari Yunus di perut ikan? Berapa hari? 3 hari. Dan itu dikatakan dalam perjanjian baru seperti melambangkan Tuhan Yesus mati. 3 hari dia turun ke dunia orang mati. Baru dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Yunus sudah mengalami lebih dulu kemana dia benar-benar masuk di dalam perut ikan itu. Pasti keadaannya gelap gulita karena tidak ada lampu di situ. Tapi ya, kalau saya lihat ya gambar, ada anak sekolah minggu. Ada anak sekolah minggu gambar ikan gitu ya saudara, besar. Terus dia gambar itu mungkin karena imajinasinya. Yunus di perut ikan itu merenung, dia berdoa, dia mengucap syukur, diingatkan Tuhan gitu ya. Jadi dia taruh itu ada bangku, lalu Yunus lagi duduk berdoa saudara. Jadi waktu dia, loh kamu gambar apa? Yunus di perut ikan. Jadi dia berimajinasi seperti itu. Sepertinya di perut ikan itu ada bangku, lalu Yunus duduk begini saudara. Hebat juga imajinasi anak sekolah minggu itu ya. Dia terus berkata di dalam Yunus pasal 2 itu susunan penyesalan Yunus. Ternyata aku salah. Ternyata Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang kita itu seperti ada dalam satu kegelapan. Gelap gulita, kita nggak ngelihat apa-apa. Aduh Tuhan, ini nggak salah Tuhan. Ini masalah besar banget Tuhan. Kita mungkin sudah stres saudara. Kita mungkin sudah merasa tertekan. Kita mungkin merasa semua jalan seperti tertutup. Tapi saat itu, seringkali Tuhan mengizinkan kita ditinggalkan sendirian. Supaya Tuhan mau kita berkata, ini saatnya engkau berbicara, aku dengan engkau. Mari kita berbicara. Tuhan mau gitu. Karena seringkali kalau kita berdoa, kita maunya Tuhan yang dengerin kita. Benar apa betul? Tuhan dengerin saya dong Tuhan. Masa setiap kali saya doa selalu jawabannya melenceng Tuhan? Gak pernah tepat Tuhan. Berarti Tuhan gak dengerin saya apa? Sekali lagi, sebagai orang percaya kita harus sadar hidup kita atas penentuan Tuhan. Seluruh kitab Yunus menggambarkan itu. Kalau saudara baca lagi nanti di dalam Yunus pasal 4, di dalam Yunus pasal 3, pasal yang kedua pun. Saudara tahu bagaimana cara Yunus dikeluarkan lagi dari perut ikan? Pernah baca nggak kitab Yunus? Hah? Gimana caranya? Kok Yunus tiba-tiba dilepeh sama ikan? Ada yang tahu? Dimuntahkan. Bener Bu, dimuntahkan Bu. Yunus 1 ayat yang ke-17, Yunus 2 ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi siapa yang nyuruh dikeluarin? Tuhan juga. Bayangin, Tuhan berfirman sama ikan. Ikan dengar, dia lakukan. Yunus dimuntahkan. Kadang-kadang kita kalah sama ikan, bener gak? Tuhan berfirman, kita gak melakukan. Iya kan? Jadi saudara kalah sama ikan. Ikan aja dengar. Tuhan berfirman kepada ikan. Itu loh Tuhan kita. Dia berkuasa atas alam semesta. Mau laut, mau darat, mau ikan, apapun tunduk di bawah kekuasaannya. Nah kalau kita punya Tuhan yang kuasanya begitu besar, lalu kenapa kita mesti takut? Lalu kenapa kita mesti khawatir? Lalu kenapa kita mesti berkata, kayaknya aku gak bisa Tuhan lakukan ini. Kayaknya aku gak sanggup Tuhan lakukan ini.
Loh, kan ada Roh Kudus dalam hidupmu. Bukankah itu kuasa yang Tuhan beri? Kalau saya dulu di gereja Pentakosta, 10 hari saya di gereja setelah kenaikan Yesus. Berdoa supaya Roh Kudus dicurahkan. Sebenarnya Roh Kudus sudah dicurahkan di loteng Yerusalem ya. Dan saya dan saudara, ketika kita menjadi percaya, ditebus oleh kuasa darah Yesus, saat itulah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai itu tanda sah kamu jadi warga kerajaan surga. Meterai itu tanda sah kamu telah menjadi milik Tuhan. Makanya hidupmu atas penentuan Tuhan. Dalam segala sesuatu, jangan hanya berharap yang baik saja. Tetapi semua, bahkan yang tidak baik, kalau Allah turut bekerja di dalamnya, Dia pasti mendatangkan kebaikan. Asal apa? Asal engkau dan aku hidup mengasihi Dia. Karena semua yang dirancang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Rencananya bukan rencanaku, bukan rencanamu, bukan rencana siapapun. Makanya ketika kita membuat rencana, ketika kita mau melakukan ini dan itu, Yakobus berkata libatkan Tuhan. Jangan lupa ada Tuhan dalam hidupmu. Roh Kudus itu loh, ajak ngomong. Jangan kau merasa sudah mengenal Tuhan, makanya kau sering berbicara tentang Tuhan. Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gitu, tapi gak pernah kita lakukan. Aku tahu loh firman Tuhan, aku tahu loh kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Tapi kita kalah sama siapa? Ikan. Jadi ntar kalau ditanya, aku ikan. Saudara semua punya medsos kan? Facebook, buku ikan, saudara. Di situ kita bisa menuliskan segala sesuatu. Biasakan media sosialmu juga jadi berkat. Memberitakan Tuhan. Jadi Yunus benar-benar semuanya atas penentuan Tuhan. Atas penentuan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga saudara. Saya itu kalau jalan agak pincang-pincang saudara. Mungkin udah sekitar hampir setahunan gitu. Ya. Suami saya agak gak suka. Karena kalau jalan dia bilang saya kayak jalan sama oma-oma katanya saudara. Karena saya jalannya begini saudara ya. Saya rasakan sakit itu di atas tumit. Sakit banget, lalu ada benjolan di sebelahnya. Kemudian makin lama dia lihat, kenapa sih jalannya begitu mulu? Kenapa begitu? Akhirnya suami saya bilang gini, coba ya kita lihat. Aku lihat gitu ya. Aku bilang gini, kayaknya ada 2 masalah nih di kaki saya. Ini ada yang nonjol, mungkin tulang muda tumbuh. Karena saya sudah pernah dengar beberapa orang bilang gitu. Lalu yang benjol ini ada apa ya? Kenapa dia bisa benjol begini? Terus kata dia, ya udah pergi aja ke Pineng. Dia agak tidak percaya dengan dokter Indonesia, saudara. Pergi aja ke Pineng katanya gitu. Kira-kira dia apain ya? Terus saya bilang, mungkin harus digergaji. Saya bilang gitu, saudara. Waktu saya bilang gitu, dia nggak berani nganterin saya ke Pineng, saudara. Karena dia bayangin kaki saya nanti digergaji. Padahal saya bercanda doang. Akhirnya saya berangkat ke Pineng dan benar, saudara. Itu di Pineng ya, saudara. Aduh, itu alatnya cuanggi. Kalau katanya orang Surabaya, cuanggi bener, saudara. Jadi kita itu setelah diperiksa memang tidak akan menerima bukti fisik. Karena begitu dia foto, gak ada 5 menit saudara. Suruh tidur, lihat, udah. Terus saya gini, alatnya gede banget gitu kan. Mereknya Samsung saudara. Terus tahu-tahu gambarnya udah nyampe di dokternya. Jadi waktu saya kembali ke dokter, dokternya cuma nanya gini, nama pasien, tanggal lahir. Begitu dia klik, langsung muncul semua tuh hasilnya. Foto tadi, hasil cek darah dan sebagainya, semua ada saudara. Dan benar ada tulang muda yang tumbuh. Jadi itu agak menusuk kan. Jadi saya tuh nggak boleh pakai sepatu rata. Sepatunya harus begini. Karena yang neken di sini ini jadi masuk gitu ke dalam.
Tapi saya bilang sama suami saya, nggak jadi digergaji sih, di laser doang. Ya, kata dokternya, ya ini kemungkinan akan tumbuh lagi. Emang tuh tulang bandel ya, numbuh di tempat tidak seharusnya. Lah kata suami saya, emang tulang itu bandel kayak yang punya tulang. Kenapa Tuhan izinkan gitu ya? Ada atas tapi saya waktu ketika akan masuk dalam pemeriksaan itu saya berdoa tetap. Saya bilang saya tidak mau Tuhan sakit, nah kaki apalagi kaki saudara. Saya harus melangkah untuk pergi berjalan memberitakan Injil damai sejahtera. Walaupun harus lewat alat-alat kedokteran, tapi disitulah Tuhan menyembuhkan. Ini lumayan saudara, saya jadi tidak, udah bisa sih loncat-loncat ya saudara. Benar-benar hidup kita itu atas penentuan Tuhan. Semua ditentukan, begini jalannya. Itu pun saya berdoa. Saya bilang sama suami saya, memang kalau Tuhan izinkan, oke, saya pasti bisa berangkat. Jadi kalau saya bisa berangkat pun karena Tuhan. Bisa ketemu dokter yang itu juga atas penentuan Tuhan. Itu waktu saya sedang belajar tentang Yunus. Ternyata ketika kita mengenal siapa Allah kita mengenal benar bahwa Tuhan kita Allah yang berkuasa, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang limpah dengan pengampunan. Tetapi pengenalan kita tidak membawa perubahan dalam hidup kita. Hasilnya seperti Yunus. Kita akan berusaha menjauh dari hadapan Tuhan. Kita akan berusaha lari dari panggilan. Karena kita tidak bisa terima kalau orang berdosa bertobat. Akan aneh saudara, Yunus ini. Harusnya dia senang kan? Kalau orang Niniwe segitu banyak, diperkirakan ada sekitar 120.000 jiwa di Niniwe. Coba 1 jiwa aja bertobat, seluruh malaikat surga bersorak. Apalagi 120.000. Ternyata Yunus gak mau 120.000 bertobat. Dia lebih suka Tuhan hukum aja Tuhan. Hukum aja. Kita kan juga gitu saudara ya. Kalau sama orang yang melakukan kesalahan sama kita. Jangan diampuni Tuhan. Hukum aja. Hukum aja Tuhan. Biar dia tahu rasa Tuhan. Kasih dia pelajaran. Gitu gak? Atau gini. Aduh Tuhan ampuni Tuhan. Bersyukur kalau dia bisa berubah Tuhan. Bersyukur kalau dia bisa bertobat. Pernah saudara berdoa gitu? Oke, kalau belum pernah kita mulai dari hari ini. Ketika banyak orang yang kita lihat, aduh ini orang berdosa, ini orang berdosa, ini orang berdosa. Lalu kita mulai menghakimi, wah jangan seperti itu. Tuhan kasih pelajaran Tuhan, kasih dia pelajaran gitu. Nah, kita sebenarnya udah diajarin saudara. Ketika diskriminasi terjadi, kita tidak pernah diajar Tuhan membalas, bukan? Tuhan mengajar apa? Di Matius 5. Kasihilah musuhmu. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Bahkan kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Siapa yang pernah ditampar orang? Ada? Kasih pipi kananmu. Ya sekalian ditampar nih, ini belum. Gak gitu saudara, itu bukan begitu maksudnya. Ketika kita memberikan orang menampar kita atau orang berbuat jahat sama kita, tapi kita melepaskan hak untuk membalas kejahatan orang itu namanya. Waktu kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Artinya melepas hak untuk balas dendam. Sesuai Roma 12 dikatakan pembalasan adalah hakku kata Tuhan. Tapi jangan juga saudara berdoa, Tuhan pembalasan kan hakmu, balaskan sakit hatiku Tuhan gitu. Jangan saudara, doanya jangan begitu ya. Pokoknya setiap apapun yang terjadi, ingat aja, semua atas penentuan Tuhan. Singkat cerita benar, Yunus masuklah ke Niniwe. Dia berkoar-koar keliling desa Niniwe, kota Niniwe.
Dalam waktu 40 hari Allah akan menunggang balikan kota ini. Bertobat, makanya kalau tidak bertobat kalian semua mati. Dan ternyata Raja Niniwe mendengar perkataan Yunus. Padahal enak kan jadi Yunus. Begitu dia ngomong, semua bahkan dari rajanya. Saya aja belum pernah saudara, saya khotbah lalu satu kota bertobat, belum pernah saudara ya. Ini Yunus sekali berkhotbah, satu kota bertobat. Rajanya sampai bilang semua harus puasa, mohon belas kasihan Tuhan. Bahkan sampai binatang-binatang peliharaan puasa semua. Lalu mereka menutup diri dengan kain kabung dan memohon belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan langsunglah hatinya berbalik. Itu loh Tuhan kita. Dia menyesal merancangkan hukuman untuk Niniwe. Nah kan Yunus bilang, nah kan bener kan gue ngomong gitu loh saudara ya. Yunus ngomong gitu. Gitu kan Tuhan. Nah seharusnya kan kita bangga, ya enggak? Bersyukur betapa Tuhan itu maha pengampun. Betapa Tuhan itu mengasihi setiap jiwa. Nah tapi Yunus pada waktu itu tetap gak sadar. Sampai akhirnya dia cemberut aja saudara. Siapa yang kalau ke gereja cemberut aja. Orang di sini udah nyanyi-nyanyi. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Semuanya. Gak ada senyumnya, buset deh. Saya berdiri di sini juga. Ih, kenapa ini semuanya ya? Kamu gak tahu sih bebanku itu berat. Sampai gak bisa memuji Tuhan, saking beratnya saudara ya. Nah, pada saat itu ketika Yunus kesel gitu saudara, pada akhirnya ya kan bener kan, gak dihukum kan, gak dihukum. Dia udah sebel aja gitu. Nah saudara, kalau ada orang berdosa bertobat, jangan kita sebel. Ada orang berdosa diampuni Tuhan, jangan marah. Saudara mungkin berpikir gini, oh saya yang sudah berpengalaman melayani Tuhan bertahun-tahun, melayani pekerjaan Tuhan, saya aja masih begini-begini aja. Itu ya orang baru bertobat ya, diperhatiin banget sama Bapak Gembala, sama Ibu Gembala, sama pengurus gereja. Habis gitu dikasih kesempatan lagi melayani. Padahal saya udah bertahun-tahun loh di sini. Lah kan kamu gak berdosa ya. Harusnya kan seneng. Kamu sudah ada di rumah Tuhan. Jangan terhilang kamu di rumah Tuhan. Yang menilai dan memberi upah bagimu ketika kau melayani Tuhan dan pekerjaannya bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Dan yang harus kita kejar adalah upah kekal, perkenanan Bapa itu. Bukan pujian manusia, bukan penghargaan dari manusia, bukan kehormatan dari manusia. Walaupun tidak ada yang menghargai, mungkin sudah datang lebih dulu, ngatur kursi, pulang belakangan, semua udah pulang, kita numpukin lagi kursi. Gak ada yang menghargai saya. Tuhan lihat dari surganya. Dia yang akan menghargai engkau dan memberikan engkau upah kekal. Itu namanya tulus kita mengerjakan. Gak usah berharap dihargai oleh manusia, siapapun. Dan kalau ada orang berdosa yang mungkin lebih diperhatikan, gak apa-apa saudara, karena sedang dipelihara jiwanya supaya dia gak lari lagi gitu loh. Nah Yunus kesel. Waktu Yunus kesel, kan matahari bersinar ya, terang. Nah, atas penentuan Tuhan, Tuhan menumbuhkan pohon jarak, saudara. Jadi, itu bisa tumbuh. Enggak, kan kalau kita nanam, ada enggak yang langsung tumbuh? Daunnya rimbun, bisa langsung meneduhi kita. Enggak bisa kan? Tapi atas penentuan Tuhan, itu pohon tiba-tiba rimbun daunnya. Jadi Yunus bisa berteduh di situ. Nah, baru senyum deh Yunus ya. Hatinya yang panas itu agak teduh. Saya jadi ingat ada yang ngomong teduh-teduh ini ya saudara. Kita orang Manado saudara.
kadang-kadang ngomong itu agak intonasi tinggi. Sesuai juga dengan nada kalau nyanyi intonasi tinggi pasti. Jadi kalau ngomong bercanda sebetulnya saudara, tapi orang mungkin pikir ribut. Langsung dia ngomong teduh, oke, teduh. Padahal udah gitu gaya ngomongnya ya saudara. Beda kali sama orang Jawa ya. Orang Jawa kalau kakinya keinjek ngomongnya gimana saudara? Mas, kakimu di atas kakiku. Udah keburu sakit. Keinjek gitu ya saudara. Nah, Yunus mulai senang. Wah, ada pohonnya sejuk. Tapi tiba-tiba, nanti saudara baca ya kitab Yunus. Tiba-tiba atas penentuan Tuhan, itu jelas kalimatnya. Atas penentuan Tuhan, datanglah ulat dan memakan setiap daun pohon. Itu atas penentuan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan menumbuhkan, Tuhan juga yang membuat pohon itu mati. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan itu benar-benar pegang hidup kita. Sekeliling kita itu sebenarnya dijadikan alat untuk mendidik saya dan saudara. Supaya kita benar-benar mendapatkan perkenanan Tuhan. Jadi atas penentuan Tuhan, dia kaget. Wah, kok tiba-tiba yang tadinya subur akhirnya kering, mati. Yunus langsung marah lagi. Dia sedih, Tuhan kenapa? Kata Tuhan gini loh. Kamu baru aja sehari bergaul dengan pohon jarak itu. Pohon jarak itu memberikan kesenangan sama kamu. Begitu mati, kamu sedih, kamu marah. Apalagi aku yang menciptakan manusia-manusia itu. Lalu aku sudah sering kali memanggil mereka. Aku menunggu mereka untuk kembali bertahun-tahun. Dan ketika engkau menyampaikan kebenaranku, lalu mereka bertobat, bukankah aku senang? Seringkali kita nggak mikir begitu. Kita merasa nggak suka kalau ada orang yang kayaknya lebih disayang Tuhan. Kita melihat bahwa dia baru sebentar tapi Tuhan udah mempermuliakan dia. Tapi dia sebentar mungkin dia sungguh-sungguh. Sementara kita yang lama nggak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, kalau kayak gitu jangan marah saudara. Kalau ada orang yang lebih berhasil, lebih dipermuliakan, lebih diangkat Tuhan, jangan marah. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan gak pernah pilih kasih. Dia mengenal siapa kepunyaannya. Ada rohnya yang ditempatkan dalam hidupku, dalam hidupmu. Jadi dia tahu. Kita belajar. Jangan seperti Yunus. Mulai dari saat ini, hiduplah, hidupi hidupmu itu di dalam jalan-jalannya Tuhan. Sebab Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganmu bukan rancanganku. Dan Tuhan mau bawa kita semua dalam rancangannya. Sadarilah bahwa hidupmu atas penentuan Tuhan. Jadi kalau ada yang terjadi dalam hidupmu, meskipun dalam pandangan manusia itu buruk, tetapi itu terjadi atas penentuan Tuhan. Jadi itu membuatmu bersyukur. Pertama, kalau itu membuatmu bersyukur, engkau tidak akan kehilangan pengharapan. Ketika engkau bersyukur, maka engkau tahu, hidupku dalam tanganmu Tuhan. Maka engkau tahu, hidupku dalam penentuanmu Tuhan. Nah, kalau kita hidup di dalam tangan Tuhan, kita mau segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Harus bagaimana saudara? Yunus itu punya hati yang masih kotor. Dia tidak suka melihat orang berdosa bertobat.
Dia tidak suka kalau ada orang-orang yang dia anggap jahat tapi diampuni oleh Tuhan. Itu berarti hatinya kotor. Harus dibersihkan. Tuhan lihat hati kita. Tadi pagi di Magelang sudah dikatakan. Sesuai juga dengan 3 pilar GSKI. Hidup kudus, tanggung jawab, langit baru, bumi baru. Semua dimulai dari kekudusan hatimu, kebersihan hatimu. Sebab apa? Sebab Ibrani berkata, Ibrani 12 ayat 14 kalau saya tidak salah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah. Orang tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Iman itu berarti percaya yang tidak kelihatan. Kita belum pernah, ada yang udah pernah ketemu Tuhan Yesus? Karena ada banyak orang berkata gitu, didatengin Tuhan Yesus. Tapi mereka berkata bahwa mereka tidak bisa melihat wajahnya karena terlalu terang. Memang di perjanjian lama pun dikatakan, waktu Musa mau melihat wajah Tuhan, Tuhan bilang jangan, kamu gak akan kuat. Kamu bisa mati. Karena apa? Karena Allah di dalam segala kekudusan. Sementara saya dan saudara masih penuh dengan ketidakkudusan. Dan kalau mau engkau berjumpa Tuhan, tunggu waktunya. Ada yang mau ketemu Tuhan duluan? Masih belum kan? Karena apa? Karena saudara sadar bukan? Proses hidup kita belum selesai. Kita masih di perut ikan semua. Yang terus merenungi hidupku di tangan Tuhan. Hidupku dalam penentuan Tuhan. Dan memang Tuhan mengajar Yunus supaya punya hati yang bersih. Supaya punya hati yang sama seperti hatinya Tuhan. Penuh belas kasihan, penuh kemurahan hati, penuh pengampunan, penuh kasih. Sebenarnya Tuhan mau mendidik Yunus seperti itu. Makanya dia utuslah ikan besar menelan Yunus. Jadi saudara akan diuji masing-masing. Sabarnya diuji, iya enggak? Sampai lulus. Perkataanmu diuji sampai kata-katamu itu bukan lagi kata menghakimi, bukan lagi kata mengutuk, bukan lagi kata menyalahkan, bukan lagi kata yang dipenuhi persungutan, tapi kata yang membangun, memulihkan, menyembuhkan. Itu proses saudara. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak dalam semalam. Jadi Yunus ternyata terbukti dia belum mengenal lebih dalam hatinya Tuhan. Makanya perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Tuhan kita Tuhan yang kudus. Kalau engkau bergaul dengan kekudusan, maka tiap hari pasti hidupmu akan dibuat lebih kudus, dan lebih kudus. Tapi waktu kita bergaul dengan kenajisan, engkau akan terus dicemari. Makin jauhlah dari Tuhan. Karena ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu dikatakan, kalau engkau mengikatkan diri dengan kenajisan, berarti engkau terikat dengan itu. Tapi waktu engkau mengikatkan diri dengan Roh Tuhan, maka kekudusan itu menjadi bagian dari hidupku dan hidupmu. Karena dia Roh Kudus. Jadi saudara, belajar dari Yunus. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan merasa sudah tahu siapa Tuhan. Karena pasti Tuhan bekerja berbeda-beda, ya kan? Tuhan bekerja untukmu dan untuk saya pasti berbeda. Tapi sadarilah satu hal, hidupku sampai detik ini atas penentuan Tuhan. Bahkan kalau aku waktunya berjumpa Tuhan, waktu itu Tuhan juga yang atur. Baik Kronos maupun Kairos. Semua yang terjadi dalam hidup kita atas
penentuan Tuhan. Dan itu akan membuat engkau tidak bersungut, tidak khawatir, tidak takut. Tetapi mengucap syukur dan tahu pengharapanmu ada di dalam Tuhan. Jadi sekarang gak usah lagi pikirin ya. Mau orang kayak nyakitin, mau orang kayak ngomong apapun, gak usah saudara. Katakan hidupku atas penentuan Tuhan. Kalau aku masih boleh melayani sampai saat ini di tempat ini, itu pun atas penentuan Tuhan. Semua Tuhan yang atur. Saya tutup dengan ayat Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika kita sudah mendapat perkenanan Tuhan, sadari bahwa tiap langkah kita Tuhan yang atur. Kalaupun kita kepleset sedikit jatuh, Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang saya dan saudara. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri.